Salam sehat buat kelas 11. Pelajaran kita sosiologi akan kita lanjutkan, masih dalam masalah sosial. Maka hari ini akan kita pelajari tentang ragam permasalahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat. Jadi kita masuki dulu dalam materi yang pertama, ragam permasalahan sosial. Ya, nomor 1 ini, perhatikan di layarmu. Jadi ragam permasalahan sosial ini ada banyak: kemiskinan, kriminalitas, korupsi, kesenjangan sosial, konflik sosial, disorganisasi keluarga, masalah lingkungan hidup. Ya, kita fokus dalam di sini saja dulu, karena memang masalah sangat banyak, tapi kita kelompokkan yang mau kita bahas hanya masalah ruang lingkup ini ya. Jadi kita lihat yang mulai dari yang pertama, satu-satu mau kita bahas. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan suatu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kalau tidak mampu, maka dinamakan miskin. Ya. Jadi maksudnya dalam hal mampu ini yang memadai. Kalau tidak memadai berarti ya miskin. Ya, ini hanya contoh gambar. Mereka ini sangat sulit tempat berlindung, rumah maksudnya, makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan. Masih banyak kebutuhan yang lain yang tidak bisa terpenuhi. Maka kelompok-kelompok ini dinamakan kelompok-kelompok yang miskin. Biasanya ada di daerah pinggiran kota, daerah-daerah kumuh. Maka kalau dilihat dari laporan Pusat Statistik Nasional, setelah sekarang ini masa pandemi COVID-19, maka jumlah kemiskinan menjadi 26,42 juta orang. Akan bertambah lagi nanti kalau pandemi semakin berlanjut. Ya. Nanti apa alasannya bisa kau bahas sendiri, cari informasi. Ini ragam masalah yang kedua, kriminalitas atau tindak kriminal. Itu segala sesuatu yang melanggar hukum atau dinamakan tindak kejahatan. Ya. Namanya kejahatan banyak sekali: pembunuhan, perampokan, penganiayaan, semua yang namanya vandalisme, pengrusakan, pembakaran, itu semua tindak kriminal. Ya. Maka semakin biasanya masyarakat semakin miskin, tindak kriminalis semakin tinggi. Ya. Biasanya negara-negara sedang berkembang yang miskin, disitulah banyak tindak kriminal. Ya. Karena pemenuhan kebutuhan sangat terbatas, maka mereka melakukan dengan cara-cara yang tak benar, ya, melanggar hukum. Yang ketiga, korupsi. Ya, sejalan dengan itu. Biasanya kalau negara-negara sedang berkembang itu, kenapa banyak korupsi? Karena tingkat kesejahteraan. Ya. Kalau gaji tinggi, otomatis korupsi makin berkurang. Tapi kalau gaji sedikit, pendapatan sedikit, maka akan dilakukan dengan cara-cara korup. Ya. Ini ya, korupsi itu memberikan keuntungan kepada diri sendiri dan mengabaikan hak-hak orang lain. Ya, itulah korupsi. Yang keempat, kesenjangan sosial. Namanya kesenjangan. Kesenjangan itu ada jaraknya, ada jarak ketidakseimbangan ya antara masyarakat yang sangat mampu dengan masyarakat yang tidak sangat mampu. Jadi ada kesenjangan antara yang sangat miskin dengan antara yang sangat kaya. Orang kaya berat dengan orang miskin berat. Nah, morajong, nah bagus jong. Ya, jadi
gambar ini menunjukkan misalnya bagaimana misalnya orang-orang yang tinggal di daerah yang seperti ini. Padahal di sampingnya itu ada rumah-rumah seperti ini. Ya. Mereka ini hanya melihat di atas ini sampai jatuh topinya. Ya karena tingginya gedung-gedung tempat mereka tinggal seperti apartemen mewah. Padahal mereka di sini bergelimang dengan lumpur-lumpur, banyak kalajengking, banyak kutu. Seperti yang di sini juga. Negara kita banyak seperti itu, khususnya Jakarta. Ya. Itulah namanya kesenjangan antara orang yang tinggal di sini dengan orang yang tinggal di sini. Ya. Ragam yang kelima itu konflik sosial, di mana antara dua orang atau kelompok atau pihak tertentu berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Ya, namanya konflik pertentangan, masalah itu. Jadi konflik itu biasanya selalu ingin menang dan mengalahkan lawan-lawannya. Banyak terjadi tawuran misalnya, konflik antar lingkungan, konflik dalam keluarga, konflik dalam pertemanan, sebagainya. Maka biasanya konflik itu terjadi apabila kebutuhan-kebutuhan juga tidak terpenuhi. Organisasi itu artinya ketidakseimbangan, ketidakharmonisan. Masalah-masalah biasanya seimbang dengan kebutuhan yang tadi, kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah, ya, saling menuntut. Tapi yang menjadi korban dalam keluarga adalah ini, mereka ini, ya. Mereka saling memuaskan kemampuan masing-masing, tapi keturunan akan menjadi menderita. Masalah lingkungan hidup, mana lingkungan hidup, ya, di mana kita tinggal, di situ ada masalah seperti ini misalnya, ini sampah ini yang dibuang orang sembarangan, ya, tanpa aturan. Masalah lingkungan hidup ini juga kepentingan orang tertentu, hutan dibakar habis untuk perkebunan, untuk lahan dan sebagainya. Para pengusaha membuat industri asal-asalnya kan nanti mengganggu lingkungan hidup dan sebagainya. Ya, itulah bahan kita sekarang. Maka sekarang tugasmu adalah catat materi dalam catatanmu, maksudnya materi ini. Ya. Buat judulnya, tulis ini. Baru keterangan beberapa masalah sosial, tulis ini, dan keterangannya ada di sini. Gambar-gambarnya tak perlu ditambah, hanya tulisannya ditulis, sedikit kan, nggak banyak-banyak. Dan tugasmu yang kedua, buatlah daftar koruptor terbesar di negara kita sebanyak 10, ya, karena koruptor banyak, tapi buatlah yang tertinggi, yang paling besar kita ini. Ya, coba ada 10 saja, nanti bisa cari nanti di Google, ya. Itulah tugas kita hari ini. Berdoa Indonesia. Oke.